Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan ADART Gerakan Pramuka. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri ada dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagai tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini berkesinambungan dengan ADART Gerakan Pramuka. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Upaya tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, undang-undang ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Nah, seperti itu penjelasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai AD dan ART Gerakan Pramuka. AD dan ART Gerakan Pramuka merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi visi misi Gerakan Pramuka Indonesia. Anggaran dana. Pasal 3, tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, bercakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Pasal 4, tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5, fungsi. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem Among, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Pasal 9, prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan keempat, taat kepada kehormatan pramuka. Pasal 10. Metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Kedua, yaitu dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sistem among dan kiasan dasar. Anggaran rumah tangga atau ART. Pasal 6. Tujuan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi: yang pertama, manusia yang memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bangsa. Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, jasmani yang sehat dan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Pasal 7. Tugas pokok. 1. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua, guru, dan unsur masyarakat yang terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Pasal 8. Fungsi. 1. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan non-formal di luar sistem pendidikan sekolah atau formal dan luar sistem pendidikan keluarga atau informal. Dalam pelaksanaannya saling melengkapi dan memperkaya. Yang kedua, Gerakan Pramuka berfungsi pula sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ditandai sistem among, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Yang ketiga, pelaksanaan dan fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 11. Prinsip dasar kepramukaan. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuhkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk 1. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Republik Indonesia, dan kebinekaan. Yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari.
Pasal 12. Metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putri dan putra. 2. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Ketiga, setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan merupakan syarat pencapaian dari SKU Pandega poin 11. Setidaknya sudah saya jelaskan mengenai tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka, prinsip dasar dan metode kepramukaan dalam AD dan ART gerakan pramuka. Jika ingin lebih jelasnya mengenai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 serta isi dari AD dan ART gerakan pramuka, nanti akan saya berikan link di bawah untuk bisa lebih jelasnya lagi mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.